Lembaga Perkreditan Desa atau LPD tidak serta-merta tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Dalam pendirian dan pengelolaannya, LPD mengacu pada awik-awik desa adat yang memiliki kekuatan hukum sendiri. Adat di Bali yang bertujuan membantu pembangunan di desa, baik di bidang sosial, budaya, maupun adat. Munculnya undang-undang yang mengatur lembaga keuangan mikro dinilai tidak akan mempengaruhi keberadaan LPD di Bali. Ketua Dewan Pengawas LPD, Desa Adat Kuta, Wayan Suarsa mengatakan, LPD di Bali memiliki kesamaan dengan lembaga perkreditan di Sumatera Barat, yakni Lembaga Pitik Negaru. Lembaga ini tetap mengacu pada hukum desa adat atau nagari yang memiliki kekuatan hukum tersendiri atau otonom, tanpa harus tunduk kepada peraturan pemerintah pusat. Hal ini tentunya menjadi langkah besar dalam menguatkan keberadaan LPD yang berperan membantu masyarakat desa. Terkait Perpu tahun 2012 menyebut LPD yang masih diatur Perda dinilai sebagai ketimpangan hukum, Wayan Suarsa mengatakan, Perda ini mestinya dibahas dan disusun dengan melibatkan desa Pekraman sehingga dalam penetapannya tidak terjadi pertentangan. Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Provinsi Bali dan Lembaga Pitik Negari yang ada di Sumatera Barat itu adalah beroperasional berdasarkan pada hukum adat dan tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Nah, di sini di satu sisi itu menjadi suatu langkah besar yang harus kita sikapi di Bali ini, karena seperti kita ketahui bahwa LPD di Bali ini adalah milik desa adat di sebuah. Saat ini, aset LPD se-Bali mencapai 17 triliun. Dana sebesar ini sangat membantu pembangunan di desa. Sedangkan aset LPD Kuta sendiri mencapai 390 miliar dengan laba bersih sebesar 12,6 miliar per tahun. Trimaja dan Sudarta, Bali TV.